Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sore ini kita bisa bertatap muka mempelajari kitab Khulasatul Kalam dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga ilmu-ilmu kalian oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi, dan yang hadir semuanya Allah berikan kesehatan lahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furuhi wa li mu'allif hadzal kitab al-ustadz al-allama al-faqih al-syekh Fadl bin Muhammad bin بفضل ولي مشينا في الخشوع. أن الله تعالى يهدينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ad-daraini amin wa nafa'ana bi ulumihi fi ad-daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mempelajari tentang objek daripada kajian faraid. Objeknya adalah harta peninggalan daripada mayit. Harta peninggalan daripada mayit dan bagaimana cara pembagiannya. Orang yang tidak meninggalkan harta ketika wafat maka tidak masuk kepada objek kajian di dalam ilmu faraid, sedikit pun tidak masuk. Ayo lanjut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wasmuhu, dan nama ilmu faraid. Wasmuhu, dan nama ilmu faraid. Ilmu faraid yaitu ilmu pembagian waris. Ilmu faraid yaitu ilmu faraid, ilmu tentang pembagian waris. Wa fikul mawaris, dan fikul mawaris atau fikul warisan-warisan. Fikih mawaris. Ilmu faraid ini adalah nama sebutan bagi ilmu faraid. Kalau ditanya apa saja nama-nama ilmu faraid, ya fikul mawaris, ilmu faraid, dan sebagainya. Wa huwa fil haqiqati, wa huwa adapun ilmu faraid fil haqiqati, di dalam hakikatnya. Wa adapun ilmu faraid fil haqiqati, di dalam hakikatnya, juz'un yaitu bagian, juz'un yaitu bagian, min ilmil fiqhi, min ilmil fiqhi, dari ilmu fikih. Ghaira annahu, ini ghaira ini bisa dikasih namun, bisa dikasih selain, bisa dikasih hanya saja, boleh. Ghaira annahu, namun annahu bahwasanya ilmu faraid, atau hanya saja bahwasanya ilmu faraid, ufrida dipisah, bidzikri dengan penyebutannya,
ufrida dipisah bidzikri dengan penyebutannya, wa tasnifi dan penulisannya, likasrati mabahisihi karena banyaknya pembahasan ilmu faraid. Likasrati mabahisihi karena banyaknya pembahasan ilmu faraid. Wa dhiqqati masailihi dan rumitnya ilmu faraid. Wa dhiqqati masailihi dan rumitnya permasalahan ilmu faraid. Hakikat daripada ilmu faraid yang perlu kita ketahui adalah ilmu faraid ini sebenarnya termasuk daripada ilmu fikih. Termasuk daripada ilmu fikih. Makanya disebut dengan fiqhul mawaris. Terus kenapa kok dipisah? Kok tidak disatuin dengan tohara? Tidak disatuin dengan babus shalah? Kok ada kitab khusus yang menjelaskan seperti halnya ini? Khulasatul kalam dan banyak macamnya lagi kitab-kitab khusus yang membahas tentang faraid. Kenapa kok dipisah-pisah? Karena banyak sekali pembahasan tentang ilmu faraid itu dan banyak kerumitan-kerumitan di dalam permasalahan-permasalahan ilmu faraid sehingga ulama-ulama butuh memfokuskan di dalam menulis, mengarang, menjelaskan tentang ilmu faraid. Di dalam kitab fikih seperti Fathul Qarib, Baijuri, ya ada di sana itu ada dijelaskan juga tentang ilmu faraid. Cuma hanya sekedar informasi saja, tidak sampai detail seperti yang kita bahas insyaallah. Jadi kalau yang disatukan dengan kitab-kitab fikih itu hanya pengenalan saja sifatnya. Kalau kitab yang kita kaji betul-betul, kalau kalian bisa menguasai betul-betul, paham betul, bisa ngitung betul. Terus, jadi kalau ditanya kenapa kitab faraid dipisah dari fikih, padahal itu bagian di fikih, karena banyaknya pembahasan dan rumitnya permasalahan di dalam faraid, di dalam pembagian waris. Makanya karena ini sulit, nanti fitnah-fitnah itu akan datang. Orang akan berebutan harta satu sama lain, saling pembunuhan satu sama lain, saling benci gara-gara harta. Dan dia kesulitan untuk mencari kiai, untuk mencari ustadz. Kesulitannya adalah memutuskan sebenarnya ini bagiannya berapa, ini bagiannya berapa, si A dapat berapa, si B dapat berapa. Kenapa kesulitan? Ternyata pada akhir zaman para ustadz, para kiai hanya pintar berdakwah, pintar pidato, tapi tidak menguasai tentang ilmu fikih faraid, fikih waris. Mereka hanya bisa lelucon, lucu-lucuan. Tapi ketika ditanya tentang isi kitab, khususnya di dalam kitab faraid, mereka tidak bisa jawab. Dan ilmu yang akan dicabut duluan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu faraid. Wastimdaduhu dan sumber pengambilan ilmu faraid. Wastimdaduhu dan sumber pengambilan ilmu faraid. Ya, ilmu itu tidak hanya sekedar nulis, tidak ada istimdad hukumnya. Sumber pengambilan hukumnya harus jelas. Makanya hukum itu bukan hanya sekedar hukum. Kalau di dalam mazhab Syafi'i kita kenal juga usul fikih, belajar usul fikih. Kita juga mengenal namanya qawaidul fikih. Walaupun kalian tidak menjadi mujtahid, menjadi imam-imam yang mengeluarkan hukum, minimal kalian tahu akar-akar kok bisa
hukum itu bermuara kepada halal, haram, wajib, sunnah dan sebagainya. Kenapa? Karena tahu dasar-dasar pada usul dan fikih. Usul dan qawaidul fikih. Begitu juga di dalam faraid ada istimdad hukumnya. Ya, di usul fikih juga istimdad hukumnya ya Al-Qur'an dan hadis sama. Ini juga ada istimdad hukumnya, sumber pengambilan hukumnya. Apa saja? Minal kitabi. Pertama dari Al-Qur'an. Minal kitabi dari Al-Qur'an, wa sunnati dan hadis, wal ijma' dan ijma' ulama. Kesepakatan ulama. Makanya di dalam Islam itu pertama kajian hukum kita itu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah, kitab, hadis, sabda daripada Rasulullah, perbuatan Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, takrirnya Rasulullah, pengakuannya Rasulullah. Terus yang ketiga adalah ijma', kesepakatan ulama. Biasanya kalau tidak menemukan di tiga ini, biasanya ke qiyas yang nomor 4. Wahia adapun kitab, sunnah, ijma'. Ya Allah. Wahia adapun kitab was sunnah wal ijma' adillatut tawarusi, merupakan dalil-dalil pewarisan. Adillatut tawarusi merupakan dalil-dalil pewarisan. Jadi pengambilan, ya kita tahu kenapa ini mulia, karena ternyata yang membagikan langsung di dalam ilmu faraid itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewariskan kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi mulia karena memang kemuliaan di dalamnya itu. Wa hukmuhu, dan hukumnya mempelajari ilmu faraid. Wa hukmuhu, dan hukum mempelajari ilmu faraid. Al-fardul kifaiyu, fardu kifayah. Fardu yang bersifat kolektif. Ya, kalau ada perwakilan satu tidak haram yang lain. Hukumnya wajib kalau seseorang di desa itu, maka satu-satunya dia itu wajib dalam mempelajari ilmu faraid. Tapi kalau di satu desa ada 10 orang, satu saja mempelajari ilmu faraid, maka tidak ada yang dosa di kampung itu. Tapi kalau satu kampung tidak ada yang paham tentang ilmu faraid, ya berdosa. Kenapa? Karena ini masuknya kepada fardu kifayah. Wa fadlu, dan keutamaan ilmu faraid. Wa fadluhu, dan keutamaan ilmu faraid, annahu, bahwasanya ilmu faraid, min asrafil ulumi, paling mulianya ilmu-ilmu. Min asrafil ulumi, termasuk paling mulianya ilmu-ilmu. Ala qadri fadli, atas kadar keutamaan. Ala qadri fadli, atas kadar keutamaan. Maudhu'ihi, objek kajiannya ilmu faraid. Maudhu'ihi, objek kajiannya ilmu faraid. Ilmu faraid ini merupakan termasuk dari beberapa ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena objek kajiannya itu yang mulia, sehingga menyebabkan ini mulia. Dari mana kita bisa tahu bahwa ilmu faraid ini mulia? Kita lanjutkan, fafil hadisi, maka di dalam hadis
fil hadis, maka terdapat di dalam hadis qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul fara'idha, ta'allamu, pelajarilah engkau al-fara'idha, pada ilmu faraid. Ta'allamu, pelajarilah kalian al-fara'idha, pada ilmu faraid. Wa'allimuhan nas, wa'allimu, dan ajarkanlah kalian terhadap ilmu faraid. Ajarkan ilmu faraid an-nasa, kepada manusia. Ta'allamul fara'idha, pelajari ilmu faraid. Wa'allimuhan nasa, dan ajarkanlah ilmu faraid kepada manusia. Fa inni, maka sesungguhnya ingsun, fa inni, maka sesungguhnya saya. Tahu ingsun? Ingsun iku basa Jawa. Ini saya yang tidak tahu bahasa Jawa, pura-pura bisa bahasa Jawa. Fa inni, maka sesungguhnya saya, umruun, orang. Fa inni mruun, maka sesungguhnya orang. Fa inni, maka sesungguhnya saya, umruun, orang. Makbudun, yang diwafatkan. Fa inni, maka sesungguhnya saya, umruun makbudun, yaitu orang yang diwafatkan, orang yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang abadi di dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, yang muda yo kena, yang tua yo kena, enggak bisa mundur, enggak bisa maju. Makanya la amliku li nafsi darra wa la naf'an illa ma sa'allah. Makanya saya dan kalian itu tidak bisa mendatangkan manfaat atau kemudaratan kepada diri kita kecuali Allah yang berkehendak. Nabi yang dijaga, nabi yang menjadi kekasih, nabi yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah sendiri berselawat kepada nabi karena bentuk cintanya. Tapi pada akhirnya makbudun, yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adik-adik santriwati, giatlah belajar. Gunakan waktu yang singkat ini betul-betul untuk mempelajari agama. Capek, oke. Ngantuk, oke. Yang penting hadir. Siapa tahu yang ngantuk-ngantuk paling alim, paling pintar. Karena guru saya cerita guru saya sebentar. Ada guru saya itu dulu katanya, teman-teman kelasnya itu, pas di kelas tidur terus. Tapi pas ditanya paling pintar dia. Masya Allah. Ya bisa jadi semalam dia begadang untuk mempelajari kitab. Ayo. Wa innal ilma, dan sesungguhnya ilmu faraid ini. Wa innal ilma, dan sesungguhnya ilmu faraid ini. Sayuqbadu, akan diangkat. Sayuqbadu, akan dicabut. Diangkat, dicabut, dihilangkan. Monggo. Sayuqbadu, akan dicabut atau diangkat. Jadi ilmu faraid ini oleh Allah akan diangkat, akan dicabut. Maka kesempatan kalian belajar hari ini masih InsyaAllah masih belum akan dicabut oleh Allah, karena masih banyak pesantren-pesantren yang mempelajari ilmu faraid. Atau bisa saja nanti yang dicabut adalah keberkahannya.
Kalian mempelajari ilmu faraid hanya sekedar bagaimana bisa jawab di ujian, imtihan. Janganlah itu kalian mempelajari ini. Niat kalian harus dibenahi. Jangan sampai kalian belajar kitab agar kalian bisa menjawab ketika pas ujian sekolah. Jangan, sayang sekali. Kalian mempelajari kitab, kalian ini rugi kalau hanya niatnya itu. Niatkan karena kalian ingin menghilangkan kebodohan. Kalau niat kalian sudah itu mau ujian atau tidak, kalian akan belajar. Senang belajar itu. Saya dari sini nyampe ke rumah nih, ngajar lagi, nyampe ke rumah ngajar. Nanti habis maghrib ngisi lagi. Nyampe itu kadang anak saya langsung mau belajar. Jadi belum istirahat ngajar lagi. Belum lagi saya harus belajar untuk pribadi saya, besok harus ngisi di beberapa tempat. Kalian ini kita karena memang kalau salah dalam niat ini akan berdampak luar biasa kepada kehidupan kalian, terutama merusak diri kalian sendiri. Niatkan kalian mencari ilmu dikarenakan ingin menghilangkan kebodohan, bukan karena hanya biar menjawab soal-soal yang akan diberikan guru pada waktu imtihan, pada waktu ujian. Kalau itu kalian niatkan, maksudnya kalian berniat karena ujian, saya catat nih, nanti takut ujian masuk. Terlalu kecil kalian. Waktu kalian di sini dibuang sia-sia. Kenapa? Bisa jadi ketika kalian sudah selesai ujian itu akan lupa. Apa yang kalian catat lupa karena selesai. Tapi kalau kalian disiapkan untuk akhirat kalian, untuk masa depan kalian, bismillah saya belajar ilmu faraid. Karena ilmu faraid ini ilmu yang akan nanti dicabut oleh Allah, dan semoga saya termasuk orang yang menjaga ilmu ini. Atau ketika kalian belajar hadis, atau kalian kalau belajar tentang tasawuf, niatkan karena untuk bagaimana masa depan kalian punya pondasi, punya proteks dengan ilmu-ilmu itu menjaga kalian. Niatkan itu, bukan karena sekedar ujian. Oke? Ini yang bicara pernah menyantren soalnya. Saya kalau niatnya, nih kalau salah niat nih. Kalau salah niat. Awal-awal saya ngajar, saya juga mau tolaah. Awal-awal saya ngajar dulu, saya mau tolaah. Mau tolaahnya hanya untuk ngajar besok. Apa yang terjadi? Setelah saya ngajar lupa apa yang saya pelajari semalam. Hilang. Karena ternyata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Karena ternyata apa yang kita lakukan itu tergantung pada niatnya. Karena niatnya hanya untuk ngajar, setelah itu saya lupa. Kemarin itu apa ya yang saya pelajari waktu saya mau ngajar? Ini biar tidak terjadi. Kemudian kami bisa membenahi karena Masya Allah berikan nyawa. Kami bertaubat kepada Allah. Kami coba, oh ini saya pelajari untuk masa depan saya, untuk bekal akhirat saya. Bagaimana agar agama itu menjaga saya, tidak melakukan kesalahan. Dan jangan sampai seperti itu kalian juga. Ayo. Oh, nyampe kemana-mana saya nih. Ini nasihat kepada kalian daripada saya. Ayo. Watadharul fitan, watadharul fitan, dan fitnah-fitnah tampak. Watadharu dan tampak al fitnah tu, apa fitnah-fitnah atau fitnah-fitnah tampak jelas. Jadi ilmu faraid ini dicabut, kemudian fitnah mulai bermunculan, mulai tampak. Hatta yahtaliful isnani, hatta sehingga yahtaliful isnani, dua orang berselisih. Yahtaliful isnani, dua orang berselisih. Fil faridati, di dalam masalah pembagian waris. Setelah ilmu itu dicabut oleh Allah, fitnah-fitnah mulai bermunculan. Fitnah-fitnah mulai tampak. Ada dua orang berselisih di dalam masalah waris.
fala yajidani may yafsilu bainahuma. Ironisnya lagi, mereka itu ternyata fala yajidani. Mereka berdua tidak menemukan. Fala yajidani, mereka berdua tidak menemukan man kepada orang. Man kepada orang yafsilu, yang memutuskan bainahuma, di antara keduanya isnani. Yafsilu, yang memutuskan bainahuma, di antara keduanya isnani. Setelah tampak fitnah-fitnah, bermunculan 2 orang, 3 orang, 5 orang berselisih. Kemudian fala yajidani, mereka berdua tidak menemukan man kepada orang yafsilu, yang memutuskan bainahuma, di antara keduanya isnani. Yang mana yang enggak kebagian? Udah? Ada yang kelewat? Enggak apa-apa. Wa tadharu, dan jelas al-fitan, fitnah-fitnah, al-fitanu, fitnah-fitnah jelas sudah bermunculan, hatta yahtaliful isnani, sehingga 2 orang berselisih fil fariidati, di dalam urusan faraid, pembagian waris. Setelah mereka berselisih, fala yajidani, 2 orang tersebut tidak menemukan man kepada orang yafsilu, yang memutuskan bainahuma, di antara kedua orang isnani. Jadi setelah itu nggak ada orang yang bisa memutuskan hak kamu ini, karena memang mereka tidak paham betul tentang ilmu faraid. Maaf, datang ke ustadz satunya, maaf saya tidak tahu, ini pelajaran sulit. Satunya, maaf memang saya tidak menguasai ini. Semua angkat tangan walaupun banyak ustadz pada saat itu. Rawahul Imam Ahmad wa wairuhu. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan lainnya Imam Ahmad. Meriwayatkan terhadap hadis al-imamu, siapa? Imam Ahmad, wa wairuhu, dan lainnya. Sudah? Wa tawaqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu faraidah, ta'allamu, pelajarilah, pelajarilah engkau, kalian, ta'allamu, pelajarilah kalian, al-faraidah, ilmu faraid, al-faraidah, ilmu faraid, atau ilmu pembagian waris. Fa innaha, maka sesungguhnya faraid, fa innaha, maka sesungguhnya faraid, min dinikum, termasuk dari agama kalian. Fa innaha, maka sesungguhnya faraid, min dinikum, termasuk dari agama kalian. Wa'allimu, dan ajarkan pada ilmu faraid. Wa'allimu an-nas, ajarkanlah kalian ilmu faraid, an-nas, kepada manusia. Wa'allimu an-nas, ajarkan ilmu faraid kepada manusia.
Kenapa ilmu faraid harus diajarkan kepada manusia? Fa innaha maka sesungguhnya ilmu faraid. Fa innaha maka sesungguhnya faraid. Fa innaha maka sesungguhnya faraid nisful ilmi, yaitu setengah ilmu. Nisful ilmi yaitu setengah dari ilmu. Nisful ilmi yaitu setengah dari ilmu. Wa inna dan sesungguhnya faraid satun sa akan dilupakan. Wa inna dan sesungguhnya faraid satun sa yang akan dilupakan. Jadi faraid ini akan dilupakan. Wa inna dan sesungguhnya faraid. Wa inna dan sesungguhnya faraid awwalu ma yuza'u min ummati, awwalu ma pertama sesuatu, awwalu ma yaitu pertama sesuatu. Wa inna dan sesungguhnya faraid awwalu ma pertama sesuatu yuza'u yang dicabut atau dihilangkan, yunza'u yang dicabut atau dihilangkan, min ummati dari umatku, min ummati dari umatku. Ilmu faraid ini ajarkan kepada manusia, kalian juga belajar, karena ilmu faraid ini setengah daripada dan ilmu faraid ini juga ilmu yang akan dilupakan. Makanya karena ini tahu akan dilupakan, kalian hafalkan. Apalagi ini ada di dalam Al-Quran. Dan awal ilmu yang akan dicabut dari umatku adalah ilmu faraid. Akhrajahul Hakimu mengeluarkan atau meriwayatkan terhadap hadis Al-Hakimu Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Wa Abu Dawud dan Abu Dawud. Wa Abu Dawud dan Abu Dawud. Enak begini. Wa Abu Dawud dan Abu Dawud an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wa qauluhu dan sabda Nabi. Nyampe ya. Habis ini siapa? Siapa Drol? Baik. Thank you so much.